A. Bentuk dominasi. Dominasi para manajer dan pimpinan perusahaan terdiri atas 4 bentuk dominasi, yaitu 1. Naturalisasi. Mereka yang terlibat dalam organisasi mengasumsikan bahwa apa yang mereka percaya mengenai organisasi dan struktur organisasi sebagai sesuatu yang bersifat alami, normal, netral, dan dapat diterima oleh semua pihak. 2. Netralisasi. Netralisasi adalah upaya manajemen atau pimpinan perusahaan untuk menunjukkan bahwa segala sesuatu perilaku manajemen, yaitu sebenarnya mengandung nilai-nilai atau pandangan tertentu sebagai netral dan bebas nilai. 3. Legitimasi. Legitimasi adalah upaya organisasi untuk mengutamakan satu bentuk wacana sebagai suara otoritas atau kewenangan sakoma yang sudah dijelaskan sebelumnya. 4. Sosialisasi. Sosialisasi adalah proses pelatihan karyawan secara terus-menerus dan berkelanjutan untuk menerima dan mengikuti aturan-aturan moral organisasi. Keempat bentuk dominasi di atas secara bersama-sama menghasilkan apa yang disebut dengan komunikasi yang terdistorsi secara sistematis, yaitu prinsip pengelolaan perusahaan yang sangat mengutamakan keuntungan dan memberikan pengaruh besar pada organisasi modern dewasa ini pada dasarnya bertujuan ingin menghasilkan kembali organisasi demi keselamatan manajemen itu sendiri. B. Pengambilan keputusan. Ada 4 cara dalam pengambilan keputusan, yaitu strategi kontrol, persetujuan, keterlibatan, dan partisipasi. 1. Strategi kontrol. Penyelesaian masalah oleh para manajer atau eksekutif perusahaan secara tertutup, tanpa melalui diskusi. Menjadikan tanggung jawab terhadap perusahaan lebih penting daripada perasaan pribadi maupun moral. 2. Persetujuan. Keinginan anggota organisasi terhadap kontrol atau pengawasan yang bersifat tertutup. Seringkali karyawan tidak mengerti alasan dan tujuan suatu prosedur kerja tertentu menjadi standar kerja sehingga terpaksa menyetujuinya. Nah, dua hal ini dapat menimbulkan penolakan karena tidak disetujui karyawan. 3. Keterlibatan. Semua pihak berhak mengemukakan pendapatnya atau biasa disebut dengan demokrasi. Tujuannya agar terciptanya kebebasan berbicara, munculnya ide-ide dan gagasan dari manapun. 4. Partisipasi. Perlu adanya partisipasi dari 6 pihak dalam penentuan bagaimana seharusnya perusahaan berjalan, yaitu A. Pemegang saham, B. Karyawan, C. Konsumen, D. Pemasok, E. Komunitas, F. Masyarakat luas. C. Hegemoni organisasi. Arus utama mengenai penelitian organisasi lebih banyak menyoroti fungsi dan struktur organisasi dengan mengutamakan kepentingan pihak manajemen dan pemilik. Dalam pembahasan mengenai komunikasi organisasi, Dennis Mumby mengawalinya dengan menjelaskan mengenai makna. Ia menyatakan, salah satu prinsip-prinsip dalam pendekatan studi kritis adalah bahwa organisasi tidak saja dipandang sebagai tempat pembentukan yang netral, tetapi tempat untuk menghasilkan makna dalam konteks pertarungan dalam kelompok-kelompok kepentingan yang bersaing dan pertarungan dari berbagai sistem presentasi. Gagasan Mumby mengenai hegemoni merupakan proses pragmatis, interaktif, dan dialektif antara pernyataan dan perlawanan. Hegemoni bukanlah suatu pernyataan mengenai kelompok yang aktif, yang berkuasa, yang mendominasi kelompok pasif, yang tidak memiliki kekuasaan, tetapi suatu proses pengaturan kekuasaan yang muncul sebagai suatu proses aktif, konstruksi sosial, oleh berbagai kelompok. Hegemoni adalah hasil atau akibat yang diperlukan baik atau buruk pertarungan di antara kelompok kepentingan dalam tindakan mereka sehari-hari. D. Isu gender dan ras. Gender adalah perbedaan peran, atribut, sifat, sikap, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dan peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduksi, serta peran sosial kemasyarakatan. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia. Ini adalah fakta, meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Tidak ada satu wilayah pun di negara dunia ketika di mana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial, dan ekonomi.
Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi. Namun, pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri. Ras adalah suatu sistem klasifikasi yang digunakan untuk mengkategorikan manusia dalam populasi atau kelompok besar dan berbeda melalui ciri fenotip, asal-usul geografis, tanpa jasmani dan kesukuan yang terwarisi. 1. Ras adalah persoalan orang kulit berwarna dan untuk kepentingan orang kulit berwarna. 2. Masalah ras baru menjadi relevan bila berfungsi melayani kepentingan organisasi yang terkait dengan kreativitas atau produktivitas organisasi. 3. Persoalan perbedaan budaya dan perbedaan antar negara dalam hubungan internasional. 4. Diskriminasi ras berasal dari bias pribadi karena jumlah ras minoritas yang sedikit di tempat kerja. Namun ketika jumlah ras minoritas meningkat, maka diskriminasi pada akhirnya akan hilang. 5. Tempat kerja dan pekerja kulit putih adalah norma yang menjadi acuan. Bagian E. Kebisuan. Pentingnya hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Pertama, bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat sehingga kehendak rakyat yang disampaikan melalui pendapat dan ekspresinya harus menjadi dasar penyelenggaraan pemerintah. Kedua, kebebasan berpendapat dan berekspresi diperlukan sebagai bentuk pengawasan, kritik, dan saran dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik dan demokratis. Ketiga, bahwa negara memiliki kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, khususnya hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Standar norma dan pengaturan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi ini masuk dalam program prioritas nasional yang bisa menjadi pedoman bagi aparat negara untuk memastikan tidak ada kebijakan dan tindakan pembatasan atau pelanggaran terhadap hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Selain itu, bisa menjadi pedoman bagi publik agar memahami tindakan pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi untuk memastikan hak asasinya terlindungi dan tidak melakukan tindakan diskriminatif serta sebagai pedoman kepada aktor non-negara untuk menghindari tindakan yang membatasi hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.